Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memperbaiki amal-amal kita dengan menjaga lisan kita, karena dengan kita menjaga lisan kita, insyaallah Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita, karena dari lisanlah akan membawa kebaikan ataupun keburukan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan dengan mengingatkan kita dengan membaca ayat yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika berkhutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadidan. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang syadidan, ya, yang benar, yang lurus, yang berguna. Itu maksudnya. Karena seorang muslim itu senantiasa seperti itu. Tidaklah seorang muslim suka mengumbar mulutnya, ya, untuk perkataan-perkataan yang tidak banyak berfaedah. Rasulullah juga senantiasa mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan perkataan yang benar. Kalau tidak, lebih baik diam. Itu seperti itu. Ketika kita mengamalkan ayat ini, insyaallah kita akan diberi balasan oleh Allah. Dalam lanjutannya ayat Allah menyatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Bagaimana Allah memperbaiki amal kita? Sudah barang tentu dengan semakin menambah keimanan, semakin khusyuk, semakin istiqomah. Dan ini akan berimbas kepada kehidupan kita secara umum. Seseorang itu ketika amalnya diperbaiki oleh Allah, otomatis dia akan hidupnya lebih mudah. Semuanya sudah diawasi langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya diberi kemudahan-kemudahan. Yang penting bertakwa kepada Allah dan menjaga apa-apa yang menjadi ketentuan Allah. Mulut kita sesuatu yang harus kita jaga. Tidak boleh keluar dari mulut kita kecuali kebaikan-kebaikan, kecuali perkataan yang memang perlu untuk dikatakan. Jangan sampai kita mengatakan segala sesuatu yang sifatnya dusta atau bahkan sifatnya kebatilan, ya. Tidak boleh seorang muslim itu semestinya senantiasa mengatakan sesuatu yang benar. Untuk urusan segala macam urusan. Dalam urusan agama sudah pasti. Tidak boleh kita mengatakan kecuali yang hak dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan urusan dunia. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang kita tidak memahaminya, ya. Apalagi barang jere, nggih. Jangan terbiasa, jangan membiasakan menyampaikan mulut kita mengabarkan sesuatu yang belum tentu benar. Ini ya, kita kadang latah dengan perkataan orang-orang sehingga kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Itu padahal Allah sudah mewanti-wanti.
Kalau kita tidak menjaganya, ya Allah tidak akan memperbaiki amal-amal kita, tidak akan menambah kualitas keislaman dan keimanan kita. Karena semakin banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita, semakin banyak pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Ya, setiap perkataan kita akan dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Kita sampai kepada ayat yang ke-22 pada kajian yang lalu, kalau nggak salah, 23. Sedikit kita taksin terlebih dahulu sampai dengan ayat yang ke-30 insyaallah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها خسيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك يفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو
إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Nane aja italak nane. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئته Maaf, salah saya membacanya. Sayyiatim harusnya lanjut. Ulangi. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة والذين كسبوا السيئات Tadi ada yang membaca sayyi'anya aja ditawa. Tadi ada diperhatikan. Sayyi'ati salah. Harusnya sayyi'ati langsung. Aneh jangan dipanjangkan karena kalau tidak dibiasakan selamanya tidak akan tepat. Ma lahum minallahi min asim. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Fa, jangan maaf. Biasakan jangan wa nggih, ada banyak yang membaca wa. Fa beda dengan wa. Mau diulangi. Fa zayyalna. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك نبلو كل نفس ما أسلفت. Jangan panjang, kanya udah tabak-tabakna. Hunalika tabel, ya, monggo ulangi. وردوا إلى الله مولاهم الحق. وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ya monggo diperhatikan nggih, senantiasa pelan-pelan saja. Ada tandanya gampang karena mim tasid, nun tasid, jangan buru-buru. Ya tadi masih banyak yang buru-buru. Nganahum ditahan. Ya, jangan nganahum langsung, panjangan banyak yang langsung. Ditahan dulu pelan-pelan. Yang penting sesuai dengan kaidahnya. Jamaah rahimakumullah, memang Al-Quran ini sesuatu yang unik ya. Masing-masing orang walaupun pada bacanya termasuk diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita punya mulut sama, ilate ya pada, tenggororaknya pada. Gimana betul? Iya, tapi ketika keluar bunyi kok beda-beda. Ya, bacaannya orang Cikadu, bacaannya orang Betawi ya, atau orang yang lain sama-sama membaca Al-Quran, akan tetapi
berbeda lafalnya dan sebagainya. Berbeda itu tidak mengapa, yang penting kaidah-kaidahnya tetap sama. Jangan, kadang saya sering memperhatikan banyak di antara kita berusaha untuk melakukan Al-Quran. Lagunya apik, akan tetapi panjang pendeknya salah itu. Ini salah kaprah. Semestinya seharusnya yang betul adalah kita tartil terlebih dahulu, membaca dengan benar terlebih dahulu. Ya, baru kita secara otomatis sebenarnya nanti akan tercipta sebuah langgam cara wong nyanyi nih. Langgam yang ya mau seperti apa tidak masalah sebenarnya. Mau pakai langgam Jawa, langgam apa saja boleh. Akan tetapi yang penting kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran tidak salah. Itu makhrajnya, panjang pendeknya, ya semuanya harus benar. Ini karena memang kita pada mempunyai alat untuk mengucapkan sesuatu diberi Allah, alat yang sama dengan kadar yang berbeda-beda, ya. Ya panjenengan perhatikan saja kenapa ada orang sing nyanyine merdu dalam kehidupan dunia, ana sing suarane sember. Itu seperti itu, ya. Semuanya sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena kalau merdu semuanya ya tidak ada sesuatu yang bisa dipuji dan sebagainya. Itu seperti itu. Akan tapi yang penting sekali lagi dalam membaca Al-Quran, waratil Qur'ana tartilan, ya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini perintah dari Allah yang wajib, hukumnya wajib kita membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Akan tetapi ini semuanya sudah barang tentu kembali kepada kita, seberapa kita berusaha untuk taat kepada Allah. Kalau orang yang tidak mau taat, lah mau ngapa tartil-tartilan, yang penting toli maca, itu bahasanya seperti itu. Ya, akan tapi ketika orang itu menganggap bahwa ini penting, ya, berusaha untuk bisa membaca dengan benar, ya insya Allah akan mempermudahnya. Kalau yang tidak serius, ya tidak berusaha untuk bisa membacanya, yang tidak akan pernah bisa. Dan ini sekali lagi akan berdampak kepada keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita pelajari sedikit, ya. Pada ayat yang telah lalu Allah menceritakan atau memberikan tamsil kepada kita, perumpamaan bahwasanya manusia ini sangat ingkar kepada kita, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah menciptakan bermacam-macam yang ada di alam semesta ini, termasuk di dalam diri kita. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ya. Karena memang seperti itu Allah yang menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi kesempurnaan tersebut harus dibentengi dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah menyampaikan bahwa bentuk manusia itu yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Termasuk di dalamnya adalah malaikat, ya. Kita bisa lebih mulia daripada malaikat kalau kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi kita bisa lebih hina daripada kambing jika kita tidak takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita wajib untuk senantiasa memotivasi diri kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada ayat yang ke-24 Allah memberikan permisalan lagi, perumpamaan tentang kehidupan di dunia. Innama mathalul khayatid dunya
Ya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia, kata Allah, perumpamaan oleh Allah seperti apa? Kamain, seperti air, anzalnahu, yang kami turunkan, minas sama, dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, dan bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi. Mimma yakulun nas, sebagian dari tumbuhan-tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia, wal an'am, dan binatang ternak. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufuha, sampai ketika bumi ini menumbuhkan seluruh tumbuh-tumbuhannya, wa zayyanat, dan sudah siap panen gampangannya. Ya. Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Permisalan kehidupan di dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit. Lalu dengan air tersebut Allah menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan di atas bumi, yang sebagian dimakan oleh manusia, sebagian dimakan oleh qadarullah, sapi ke mangane suket, sapi mangane beras jajal, nggih, berasnya tambah larang maksudnya. Ya, kenapa? Itu seperti itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kenapa? Ini semuanya diqaddar, ya, ditentukan oleh Allah. Sapi itu diciptakan sedemikian rupa, dipersiapkan untuk makan suket. Manusia berbeda lagi, ya. Hewan yang lain berbeda lagi secara anatomi tubuhnya, semuanya dipersiapkan masing-masing sesuai dengan kepentingannya. Semuanya harus makan. Semuanya mempunyai alat yang berfungsi otomatis sendiri-sendiri. Itu semuanya. Ini Allah, pekerjaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perumpamaan kehidupan dunia seperti itu, seperti air yang turun dari langit lalu menumbuhkan tanaman-tanaman. Ketika sudah bumi ini sudah menghijau, ya, wazayyanat, dan diperindah. Artinya ketika orang-orang sudah menanam padi misalnya, wis kuning-kuning, nggih, wis keton blondo-blondo gari panen. Ngene mboten? Iya, wis nang batin seneng, panene bagus harus niku. Ya, kira-kira keluar berapa ton misalnya. Ya. Kita lanjut. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemiliknya ini menganggap bahwa dia sudah menjadi pemiliknya karena sudah di depan mata, ya, pari yang sudah gari gari panen tok, sudah menguning semuanya, rata, lebat, dan sebagainya. Lalu Allah melanjutkan, ataha amruna lailan aw nahar, lalu datang urusan kami, ya, pada malam hari atau siang hari. Faja'alnaha khasidan, lalu kami jadikan tanaman-tanaman yang sudah siap panen tersebut rata, ya, rata seperti ka'alam taghna bil ams, sepertinya kemarin tidak ada, padahal kemarin sudah dilihat oleh pemiliknya sudah mau panen. Esok-esok ditiliki ketabrak, ya, contoh tabak banjir. Itu perumpamaan kehidupan oleh Allah. Ini sebagai orang-orang yang bertakwa, ketika Allah memberikan perumpamaan harus kita tafakkur, ya. Kehidupan dunia seperti itu, hanya sifatnya sementara. Kita lagi senang-senang, kita misalnya punya anak, ya, mempunyai anak yang sudah mulai beranjak gede, ya, tayang ngode, wis gari menikmati hasilnya, misalnya ngerti-ngerti dipendet tinggi Allah, misalnya seperti itu. Sama saja, itu seperti itu, ya. Manusia ini tidak punya kekuatan, gitu. Kadang orang yang tidak
beriman ketika hal ini terjadi, sakitnya luar biasa katanya, ya, sehingga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Akan tapi kita sebagai kaum muslimin sudah tahu, Allah sudah memberikan perumpamaan seperti itu. Seluruh kehidupan dunia itu seperti itu. Ketika kita mendapatkan manfaat, ketika kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan apa saja, tidak usah terlalu euforia yang berlebihan. Itu bisa saja hanya kesenangan sesaat. Kalau Allah pengen menghilangkan itu semuanya dalam waktu sedetik saja, semuanya akan hilang. Jadi ini yang harus kita ambil pelajaran. Kehidupan dunia sama saja. Kita hidup di dunia seperti Allah menumbuhkan tanaman-tanaman. Ketika sudah tumbuh subur, nanti akan dicabut oleh Allah semuanya. Sebagaimana Allah ini gambaran memberikan sedikit daripada ujiannya kepada kita. Kita manusia semuanya seperti itu. Semua manusia ini nanti akan dibinasakan oleh Allah Taala. Seperti halnya Allah memberi gambaran seperti itu. Lalu di akhir ayat Allah berfirman, "Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang yatafakkarun, mau tafakkur, mau memikirkan. Ya, janjane wong urip kiye seperti itu. Angger arep jumblo bae nang omah misalnya, tidak mau beribadah, itu berarti mereka tidak mau tafakkur, tidak mau memikirkan apakah hidup ini akan seperti ini saja. Padahal kehidupan ini akan segera berakhir. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Dan Allah menyeru manusia kepada daris salam. Daris salam apa? Dar kue desa, negeri, salam kue keselamatan, yaitu surga. Itu. Allah menyuruh kepada negeri keselamatan, bukan negeri kehancuran. Kalau yang mau mengikuti seruan Allah, berarti dia nanti akan ditempatkan di Darussalam. Ya, Darussalam, nama lain daripada surga, kampung keselamatan, kampung kemuliaan. Kenapa Allah menyeru? Ya, karena Allah kasihan kepada kita. Allah memilih di antara hamba-hambanya siapa yang mau untuk diseru kepada surga, kepada Darussalam. Itu juga tidak ada paksaan. Kalau di dunia nganggur kon nginep misalnya di hotel bintang 5, ya pada rebutan. Karena kelihatan, akan tapi surga memang belum kelihatan, tidak kelihatan, sehingga butuh keimanan agar supaya kita berlomba-lomba untuk menuju Darussalam. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Sekali lagi, Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu memberi petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Seberapapun apapun kedudukan orang tersebut, kalau dia dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, maka akan sampai kepadanya hidayah. Gitu. Ya, kalau kita berpikir, kita alhamdulillah di negeri terpencil yang jauh dari pusat
agama Islam, pusat penyebaran Islam. Akan tapi dakwah sampai di tengah-tengah kita dan kita mengimaninya. Alhamdulillah, Allah masih meneteskan hidayah kepada kita semuanya. Dan ini wajib disyukuri dengan senantiasa menjaganya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka baginya kebaikan yang semisalnya dan tambahannya. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang berkebaikan akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Wala yarkhaqu wujuhakum qataru wala dillah. Dan nanti di yaumul qiyamah wajahnya tidak akan ditutupi bercak-bercak hitam dan juga tidak juga dillah, itu kehinaan. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang berbuat baik, kata Allah tabaraka wa taala, akan diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan sampai tidak tertinggal. Di sini waziyadah dan tambahannya sampai tidak terhingga. Ketika Allah mau membalas kebaikan kita, benar-benar Allah Maha Pemurah. Makanya saya sering sampaikan, jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Usahakan setiap hari kita bisa membuat kebaikan-kebaikan, ya, membantu orang, menolong orang, ya, di samping amalan-amalan yang wajib. Itu. Walaupun dengan hanya bermuka manis kepada saudara kita, ya, dengan sesama muslim, itu juga termasuk kebaikan. Makanya jangan pernah meremehkan. Sudah barang tentu yang lebih utama bermuka manis, bersikap baik kepada orang-orang yang berada di rumah. Suami kepada istri, istri kepada suami. Berbuat baik itu pahalanya lebih besar daripada panjenengan berbuat baik kepada orang lain. Paham nggih? Itu. Suami berbuat baik kepada istrinya itu lebih besar pahalanya daripada berbuat baik kepada tetangga. Kebalikannya seperti itu. Istri, ya, jangan sampai seorang istri itu dia berbuat baik di lingkungannya, akan tapi sama suaminya tidak mau berbuat baik. Orang gelem gawe kena wedang misalnya, acan misalnya, orang gelem ngombaih acan misalnya, kalau ada. Ini kebalik, ya. Ini pahala yang sangat besar. Ini harus kita camkan, karena banyak manusia yang mereka di luaran kelihatannya harum, berbuat baik di mana-mana, bahkan menjadi juru dakwah di mana-mana, tapi tidak berdakwah di keluarga kepada suaminya, tidak menghargai, atau seorang suami yang berbuat baik di lingkungannya tetapi kepada istrinya tidak menghargai, sama saja. Itu. Yang namanya kebaikan itu harus harus menggunakan skala prioritas. Saya sering sampaikan, ada urut-urutannya dalam syariat agama Allah. Ada urut-urutannya. Dan yang paling dekat dengan kita itulah yang paling berhak untuk kita berbuat baik. Yang paling dekat dengan kita. Kalau hal ini kita lakukan, ya, Allah akan menjamin wajah kita nanti akan putih bersih. Ya, wala yazhaqu wujuhahum qatarun. Qatarun ini kayak kotoran-kotoran yang berwarna hitam, ya.
karena kaken tuh. Ya mungkin kita ya sekali lagi kalau dosa ini ana titik kayak ana tandane notol spidol cilik ireng ya kayaknya kepek ya. Itu seperti itu. Ini menjadi ciri-ciri penghuni surga. Kebalikannya, walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan keburukan, jazaa'u sayyi'atin bimisliha, ya, dan balasannya adalah kalau keburukan satu dibalas satu keburukan, tidak dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi namanya keburukan itu ya tetap saja, apalagi kalau keburukan tersebut kita sebar-sebarkan. Ya jangan pernah menyebarkan sebuah keburukan, karena panjenengan akan menanggung dosa orang-orang yang melakukan keburukan dengan sebab panjenengan. Ya, panjenengan mengadakan sebuah acara misalnya, di situ ada keburukan, orang-orang datang, dosanya wong yang datang panjenengan tanggung, paham? Di samping dosanya sendiri, dosa orang-orang yang terkena dosa dengan sebab acara yang panjenengan adakan, itu menjadi tanggung jawab panjenengan. Ya orang-orang yang datang berdosa sendiri, panjenengan juga ditambahi dosanya. Ini seperti itu. Ya, ini harus kita perhatikan agar supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa tarhaquhum dillah, ya, akan ditimpa zillah, kehinaan di akhirat nanti. Orang-orang yang banyak melakukan keburukan akan mendapatkan kehinaan. Ma lahum minallahi min asim, dan tidak ada penolong dari Allah. Ka'annama ughsiyat wujuhum qita'am minal laili mudlima, seolah-olah wajahnya itu ditutupi, ya, kitongan itu potongan daripada malam yang gelap gulita. Wajahnya itu ditutupi, ireng detang. Kebalikannya dengan yang ayat yang ke-26. Kalau penghuni surga wajahnya putih berseri, dalam surat apa? Wujuhu yaumadin musfirah dhahiqatum mustabsirah. Ayat apa niku? Ngabasai ayat terakhir. Itu seperti digambarkan oleh Allah. Penduduk surga mereka mukanya berseri-seri, sedangkan penduduk neraka mereka musanya muram, masam, ya. Digambarkan oleh Allah ka'annama ughsiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima, potongan daripada malam yang gelap gulita, wajahnya tertutup kegelapan. Naudzubillah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sebenarnya sangat jelas Allah menjelaskan kepada kita umat manusia apa yang akan terjadi kepada kita di dunia wal akhirah. Nasib kita mau seperti apa, tempat kita di akhirat nanti mau seperti apa, sudah sangat jelas. Kari-karine, nggih. Gelem apa ora. Kita lanjutkan 3 ayat lagi. Wa yauma nahsyuruhum jami'an, ingatlah pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya. Siapa yang dikumpulkan? Kita, ya manusia, baik yang berbuat baik ataupun yang berbuat dosa. Seperti yang sudah kita pelajari, kita akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di dunia besok di yaumul qiyamah. Hanya dengan senenge karo sama ya itu akan berkumpul dengan orang-orang yang seakidah. Itu makanya penting untuk kita
mempunyai teman, mempunyai komunitas yang akan berkumpul fid dunya wal akhirah. Ya kalau kita berkumpulnya dengan penghuni neraka waktu di dunia, ya besok seperti itu. Kita kan semuanya akan dikumpulkan. Ya dari kelompok besar, kelompok para nabi, Nabi Adam dan anak-anaknya, lalu berikutnya nabi berikutnya. Ya, ada yang nabi tidak ada pengikutnya, ada yang nabi pengikutnya hanya 1 atau 2. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang paling banyak, itu, ya paling banyak. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, akan diadili. Ya, kita semuanya akan menghadap Allah. Kita akan melakukan segala macam, mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di dunia. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum. Lalu dikatakan kepada orang-orang yang syirik, orang-orang musyrik, dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama syurakaukum, ya, berkumpullah kalian dengan orang yang engkau syirikkan. Itu. Orang-orang musyrik berkumpul dengan orang yang disembah, zat yang disembah, lalu dicampur adukan. Wa zayyalna bainahum, dikumpulkan dengan sing nyembah, sing disembah, ya sing marai, pengikutnya, semuanya dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Wa qala syurakauhum, dan orang-orang yang disembah itu berkata kepada mereka, ma kuntum iyana ta'budun, kamu tidak menyembah aku, he fulan. Siapa sing perintah kau nyembah nyong? Nah, gampangannya seperti itu. Besok di yaumul kiamah, orang-orang ini akan saling berbantah-bantahan. Di antaranya begitu digambarkan oleh Allah. Ketika sudah dikumpulkan para pelaku kesyirikan, pelaku kebidahan, pelaku kemaksiatan, itu dikumpulkan, baik anggotanya maupun pemimpinnya, masing-masing akan kondok-kondokan, nyongkan buk medoko, ngora, itu seperti itu, akan saling menyalahkan. Ini kejadian yang jelas dan pasti akan terjadi, pasti. Jadi kita harus yakininya, pasti akan terjadi kepada kita semuanya. Kita akan berkumpulkan. Kalau kita beriman, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Ketika kita kafir, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Ketika kita musyrik, ya kita akan dikumpulkan dengan musyrikin. Ketika kita pembuat bid'ah, ya akan dikumpulkan dengan ahlul bid'ah. Itu seperti itu. Sama ketika kita di dunia, sama. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum, maka cukuplah Allah sebagai syahid di antara kami dan di antara kalian. In kunna an ibadatikum la ghafilun. Ini orang-orang yang disembah itu mengatakan kepada orang-orang yang menyembah. Ya, orang-orang yang mengajari mengatakan kepada orang-orang yang diajari. Pemimpin-pemimpin mengatakan kepada yang dipimpinnya besok. Mereka mengatakan wa kafa billahi syahidan, maka cukup Allah sebagai syahid, sebagai saksi di antara kami dan kalian, bahwa sesungguhnya saya berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan sewaktu di dunia. Itu orang-orang yang mengajari kesesatan di dunia atau yang disembah di dunia, itu di akhirat nanti akan berlepas diri. Ini syaitan-syaitan, jin-jin yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang, semuanya angkat tangan.
Urusanmu dewek karena diurusi. Saya tidak bertanggung jawab. Allah jadi saksi. Allah tidak saksi. Kamu tidak menyembah saya. Itu seperti gampangannya seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan. Ya, minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadai yuhibbunahum ka hubbillah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim min rabbihim, dan seterusnya. Ya, ketika mereka orang-orang yang pengikut dan yang diikuti itu dikumpulkan, mereka akan saling berbantah-bantahan. Saling berbantah-bantahan. Nyong ganu ning dunia maluko. Allah, ya salah dewek, siapa sing gelem sing perintah kon melu. Itu seperti itu. Ya, karena kita memang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita diberi kemampuan akal untuk menelah mana yang mendekati kebenaran, mana yang tidak benar, ya. Pada prinsipnya kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Agama Islam secara keseluruhan semuanya sesuai dengan fitrah manusia, tidak memberatkan, adil dan sebagainya. Kalau ada agama kok memberatkan, itu bukan ajaran Islam. Ini sebagai patokan gampangannya ketika panjenengan kadang mendengarkan ajaran terkait sesuatu, ketika tidak masuk akal, itu berarti bukan ajaran agama Islam. Kalau sesuatu yang panjenengan tidak ketahui, tanyakan kepada yang mengetahui tentang hal-hal terkait agama ini, ya. Karena zaman sekarang ini sangat-sangat banyak, ya, orang-orang yang menyebarkan kebatilan-kebatilan, mencari teman sepemahaman, mencari teman besok membatiri nang neraka nggih. Seperti itu. Hunalika, di sanalah, di mana besok yaumul kiamah, tablu kullu nafsin, setiap orang diuji ma aslafat, terhadap apa-apa yang dia salaf, dia tinggalkan, apa-apa yang dia kerjakan di dunia itu besok di yaumul kiamah akan diuji, akan dimintai tanggung jawab. Ibaratnya kita di dunia ini persiapan mau di akhirat mau seperti apa. Arep manggon nang hotel, apa manggon nang ngisor kalen, apa manggon nang pawon, itu kita siapkan hari ini. Ya. Karena kita pasti sekali lagi akan mendapatkannya. Makanya Allah menggunakan kalimat hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Akan diuji, akan dimintai tanggung jawab masing-masing orang terhadap apa-apa yang sudah dia lewatkan. Kita diberi umur oleh Allah berapa tahun di dunia untuk apa saja. Nah, kita akan mendapatkan hasil seperti yang kita kerjakan sewaktu di dunia. Waruddu ilallahi maulahumul haq, dan kemuanya mereka akan ruddu, dikembalikan kepada Allah, pemilik sesungguhnya dari manusia. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita yang dahulunya memang tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah. Itu. Kembalikan apakah semuanya dengan sia-sia? Tidak, ya. Itu semuanya akan ada penghargaan, akan ada punishment. Yang berprestasi diberi penghargaan, yang tidak berprestasi akan diberi hukuman. Itu seperti itu. Badalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah, lenyaplah apa yang mereka ada-adakan sewaktu di dunia. Ini gambaran dari Allah tabarak wa taala kepada kita umat manusia, ya.
nasib kita kalau kita tidak taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, ya nasibnya jelas. Kalau kita tidak taat kepada Allah, nasibnya juga sangat jelas. Bagaimana kita tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah menciptakan segala sesuatu dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau kita sampai tidak percaya dengan Al-Quran, dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kebangetan. Karena semuanya terbukti secara ilmiah itu benar adanya. Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan, ya, bukan kitab yang khusus membahas ilmu pengetahuan. Bukan juga dikarang oleh ahli matematik, ahli biologi, ahli kedokteran, tidak. Akan tetapi ketika ayat-ayat menyinggung terkait dengan ilmu kedokteran, itu pasti benar. Gitu. Ketika ayat-ayat yang menyinggung tentang ilmu fisika, pasti benar. Ketika ayat-ayat terhubung kepada ilmu matematika, pasti benar. Rasulullah tidak mengerti itu semuanya. Gitu. Kalau bukan dari Allah yang maha segalanya, pasti akan di dalamnya terdapat perselisihan yang banyak. Itu makanya tidak ada pilihan bagi manusia sebenarnya. Hanya harus mau tidak mau harus tunduk dan patuh, ya. Sama seperti bumi langit, ketika disuruh tunduk dan kepada Allah, mereka datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Itu sama manusia seperti itu. Arab sukarela, Arab terpaksa, ya kudu gelem. Angger ora gelem ya siap-siap buat dadi suluwe jahannam. Begitu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.